Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya, masih berbicara tentang perang Ahzab. Terakhir kita telah ceritakan tentang mulai pengkhianatan Bani Quraidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka melanggar perjanjian damai yang telah mereka buat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memilih untuk membantu para kaum musyrikin bersama kaum Yahudi yang sedang mengepung kota Madinah. Tadinya Madinah nggak membuat pertahanan di punggung mereka, di belakang mereka, karena belakang mereka menghadap Bani Quraidah, ya. Namun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bukti-bukti keterlibatan Bani Quraidah di dalam penyerangan tersebut dari onta-onta yang mereka rampas, yang berhasil mereka rampas, yang membawa banyak logistik dari barisan kaum musyrikin, ternyata itu dari Bani Quraidah. Barulah mereka mulai mencurigai pengkhianatan Bani Quraidah. Di situ kondisi semakin tegang dan semakin memanas, menakutkan bagi para kaum muslimin. Benar-benar diuji keimanan mereka dan kesabaran mereka. Dikarenakan sibuknya mereka menghadapi pasukan yang begitu besar di hadapan mereka di depan, dan baru mendapatkan kabar ternyata mereka yang berada di belakang, yakni Bani Quraidah yang berada di belakang Madinah pun ternyata ikut untuk melakukan gerakan yang mau menimpakan kerugian dan kehancuran kepada kaum muslimin. Di situ diuji kesabaran dan keimanan, kekuatan iman para kaum muslimin. Ya. Kemarin telah kita ceritakan tentang Safiyah, bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana yang beliau radhiyallahu anha lakukan, okay, di mana dia berhasil memukul dan menjatuhkan, bahkan menewaskan satu orang dari Bani Quraidah yang mulai mengelilingi dan mengintai istana, mengintai benteng-benteng atau rumah-rumah para penduduk Madinah yang hanya diisi oleh para wanita dan anak-anak, ya. Dan sikapnya tersebut akhirnya membuat Bani Quraidah berpikir bahwa hakikatnya Madinah tidak kosong dari para penjaga, ya. Masih ada yang menjaganya. Buktinya salah satu pengintai yang mereka utus terbunuh, mati, dan nggak bisa balik lagi. Dari situ mereka mikir-mikir untuk menyerang Madinah dari belakang, karena mereka mengira bahwa Madinah pun tidak kosong dari penjagaan. Padahal hakikatnya kosong Madinah dari penjagaan. Ya, demikianlah manfaatnya atau faidahnya dari atau efek positif dari sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Safiyah bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wantahal khabar ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ilal muslimin fabadar ila tahqiqih. Akhirnya kabar tentang pelanggaran Bani Quraidah ini, tentang pengkhianatan Bani Quraidah ini juga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para kaum muslimin. Akhirnya mereka segera meneliti kebenaran kabar tersebut. Hatta yastajli mauqif Quraidah fayuwajihu bima yajib minal wijhah al-askariyah, sehingga mereka bisa tahu dengan jelas bagaimana sikap Bani Quraidah, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi para Bani Quraidah ini. Ba'ath li tahqiq al-khabar Sa'daini, Sa'ad ibn Mu'az, Sa'ad ibn Ubadah, sama Abdullah ibn Rawahah wa Khawat ibn Jubair. Rasul mengutus beberapa orang untuk mendatangi Bani Quraidah dan mendengar kabar di sana, benarkah kabar gerakan mereka untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Rasul mengutus Sa'dain, dua Sa'ad, ya, dari Ansar, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian mengutus Abdullah ibn Rawahah juga dan Khawat ibn Jubair. Rasul berpesan kepada mereka, intariqu hatta tanzuru ahaq ma balagana an haula'il qaum am la. Berangkatlah kalian dan kemudian telitilah apakah benar kabar yang telah kita dengar tentang mereka itu. Fa in kana haqqan fa alhinu li lahnan a'rifu. Apabila memang benar kabar tentang mereka bahwasanya mereka telah melanggar janjinya, okay, melanggar kesepakatan damainya dengan kita, maka berilah aku isyarat yang aku dapat fahami.
Wala taftu fi a'dad an-nas, jangan kau sebarkan kabar itu di antara para manusia. Maksudnya apa? Supaya tidak menimbulkan panik, ya. Wa in kanu 'alal wafa fajharu bihi linnas. Tapi apabila mereka ternyata terbukti tetap memegang janji mereka, mereka masih mempertahankan perjanjian damai kita, oke? Maka bolehlah kalian umumkan hal tersebut kepada para manusia. Ya, yakun faqad jaharuhum bisabbi wal adawat. Taunya falamma danau minhum wajaduhum ala akhbath ma yakun. Dan ketika para utusan Rasul ini mendekati desanya atau kampungnya Bani Quraidah dan memasukinya, mereka dapati ternyata benar-benar para Bani Quraidah telah banyak mencerca dan memaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak menampakkan permusuhan, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para kaum muslimin. Di antara mereka, yakni di antara Bani Quraidah tersebut ada yang berkata, "Man Rasulullah? Siapa emang Rasulullah begitu? La ahda bainana wa baina Muhammad." Sungguh tidak ada perjanjian sama sekali antara kita dengan Muhammad. Wala akad, tidak ada akad sama sekali antara kita dan Muhammad. Fansarafu anhum falamma aqbalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahanulah. Akhirnya utusan-utusan Rasul tersebut pun pergi kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan berita itu dan menyampaikan isyaratnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalu, para utusan Rasul tersebut berkata, adal wa qarah. Maksudnya, ya Rasulullah, sikap mereka sebagaimana sikap adal dan qarah yang waktu itu mengkhianati dan melanggar perjanjian damai mereka. Nahum ala ghadr, yakni mereka berkhianat, ya. Kaghadr adal wa qarah bi ashab ar-raji', seperti pengkhianatan yang dilakukan oleh kelompok adal dan qarah ketika tragedi Ba'sah ar-raji', ya. Ala ragham muhawalatihim ikhfa' al-haqiqat tafattana an-nasu li jalliyatil amr fatajassad amamahum khatar rahib. Namun sebisa mungkin Rasulullah dan sebagian para sahabatnya tersebut menyembunyikan kabar tentang pengkhianatan Bani Quraidah, sebisa mungkin mereka menyembunyikannya, tetap saja kabar tersebut menyebar juga di antara para kaum muslimin. Akhirnya mulailah mereka bergetar ketakutan, mereka mulai ketakutan akhirnya. Waqad kan ahraj mauqif yaqifuhu al-muslimun. Pada saat itu adalah saat yang paling menegangkan yang pernah dialami oleh kaum muslimin. Falam yakun yahul bainahum wa baina Quraidah syai'un yamna'hum min darbihim min al-khalf. Dikarenakan tidak ada sama sekali kekuatan yang dapat menahan Bani Quraidah apabila mereka menyerang Madinah dari belakang. Sama sekali nggak ada. Ya. Bainama kana amamuhum jaysh aramram lam yakunu yastati'una al-insiraf anhu. Sementara mereka mesti menghadapi pasukan yang begitu besar, luar biasa di hadapan mereka, yang nggak bisa mereka meleng sedikit nih dari pasukan yang sedang dihadapinya. Wa kanat dhararihim wa nisa'uhum bimaqrabah min haula al-ghadirin fi ghair man'ah wa hifz. Sementara istri-istri, wanita-wanita dan anak-anak mereka berada di posisi yang lebih dekat kepada Bani Quraidah, nggak ada kekuatan, nggak ada pertahanan, nggak ada penjagaan apapun. Wasaru kama qala Allah Ta'ala, mulailah mereka berubah, ya. Sebagaimana Allah gambarkan kondisi mereka, wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Dan ingatlah ketika zaghatil absar, ketika kalian melotot tercengang, ya. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan ketika hati kalian lompat sampai tenggorokan. Yakni kondisi yang menggambarkan kaget dan ketakutan luar biasa. Ya. Dan kemudian kalian mulai mengira-ngira, menduga-duga kepada Allah Subhanahu wa taala, menduga-duga yang enggak-enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika btuliyal mu'minun, disitulah diujinya orang-orang yang beriman, wazulzilu zilzalan syadida, dan betapa mereka benar-benar digoncang dengan goncangan yang dahsyat, ya. Wa najmun nifaq min ba'd najaman nifaq min ba'dil munafiqin, akhirnya mulailah muncul kelakuan
sifat munafik dari sebagian kaum munafikin yang ada masih di barisan kaum muslimin. Mereka berkata, kan Muhammad ya'iduna an na'kul kunuz Kisra wa Kaisar wa ahaduna al-yawm la ya'man ala nafsihi an yadhhab ila al-ghaid. Muhammad kan, mereka berkata nih, yang ada kemunafikan di hatinya akhirnya kebongkar pada saat itu. Demikianlah masa-masa fitnah akan menampakkan hakikat diri aslinya seseorang. Mereka berkata, Muhammad kan menjanjikan pada kita bahwasanya kita akan menguasai istana-istana Kisra Persia dan Kaisar, istana-istana Romawi. Oke? Padahal lihat kondisi kita sekarang, betapa kita tidak aman. Bahkan untuk pergi ke WC pun kita ketakutan. Yang gitu. Hatta qal ba'd akhar min mala' min rijal qaumi, inna buyutana aurah minal adu, fa'dhan lana an nakhruj. Bahkan sebagian dari antara mereka mulai berkata, sesungguhnya rumah kita aurah, rumah kita terbuka nih, rumah kita nggak ada yang jaga dalam kondisi bahaya. Izinkan kami wahai Rasulullah untuk pergi, yakni untuk pulang, meninggalkan pasukan dan kembali ke rumah menjaga rumahnya, gitu. Hatta hammat banu fanarji ila darina fa innaha kharijal Madinah, karena biarkan kami pulang ke rumah kami, karena rumah kami masih berada di luar kota Madinah, lebih dekat kepada Bani Quraidah, bahaya katanya begitu. Ya. Hatta hammat Banu Salamah bil fashal, bahkan Bani Salamah semuanya hampir saja mereka mau mulai mengundurkan diri dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haula anzalallahu taala. Nah, bagi mereka itu, tentang mereka itulah yang akhirnya goyang dan kemudian mulai ragu dan ketakutan, panik, mau meninggalkan barisan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada merekalah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Dan ketika para kaum munafikin dan orang-orang yang membawa penyakit di hatinya berkata, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita kecuali hanya tipuan. Yani tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan pada kita kecuali hanya tipuan belaka rupanya. Wa idh qalat ta'ifatu minhum ya ahla Yathrib la maqama lakum farji'u. Dan ketika sebagian di antara mereka berkata, wahai para penduduk Yathrib, sungguh tidak ada tempat bagi kalian, maka pulanglah kalian. Wa yasta'dzin fariqum minhumun nabi. Bahkan sebagian mereka mulai meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun inna buyutana aurah. Mereka beralasan minta izin untuk pergi meninggalkan pasukan. Mereka beralasan katanya rumah kita aurah, rumah kita aurat, terbuka. Rumah kita terbuka dari penjagaan. Oke? Wa ma hiya bi'aurah, padahal hakikatnya tidaklah rumah mereka terbuka. Ayyuriduna illa firara, bukan lain sesungguhnya mereka hanya mau kabur, hanya mau cabut. Ya. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqanna bi thawbihi atahu ghadar Quraidah. Fattaja' wa makath tawilan hatta ishtadda 'ala an-nas al-bala thumma nahad mubashiran. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi itu ketika sampai kabar pengkhianatan fix bahwasanya Bani Quraidah berkhianat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai baju perangnya sedang yarhamukallah yashfika. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian perangnya sambil celentang tiduran, okay? Dan berdiam, yakni selonjoran tiduran cukup lama, okay? Sehingga ketika semakin tegang kondisi yang ada, tiba-tiba Rasul bangkit dari tidurannya. Langsung Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira. Beliau berkata, Allahu Akbar, abshiru ya ma'syaral muslimin. Allahu Akbar, terimalah kabar gembira ini wahai sekalian kaum muslimin, bifathillahi wa nasrih. Bahwa terimalah kabar gembira akan kemenangan dan pertolongan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, dan kita akan memenangi peperangan ini. Itu kabar dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, yani demikian dogma keimanan dan dogma akidah. Ya,
Apalagi di masa fitnah demikian. Seringkali mungkin apa yang kita lihat dengan mata kita bertentangan dengan apa yang didogmakan oleh Allah. Lihat, kondisi yang ada benar-benar berada dalam kondisi lemah kaum muslimin dan bisa diserang dan kalah patah kapanpun. Ini yang dilihat oleh mata. Tapi dipaksa keimanan mereka untuk mengimani kabar dan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan akan segera, pertolongan akan segera datang pada kalian. Ya, ini kondisi akan berubah di mana kemenangan demi kemenangan demi kemenangan akan kalian dapatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Begitu. Ya. Diuji keimanan kaum mukminin. Thumma akhadh yukhattid al-mujabahah الظرف الراهن وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة. Kemudian Rasul pun mulai mengambil langkah, okay? Menyikapi dan kemudian mensiasati kondisi yang mulai genting ini, ya rahin ya ini genting, ya. Dan di antara langkah yang diambil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengutus para penjaga ke Madinah untuk menjaga, ya beberapa orang untuk menjaga. Li'alla yu'ta adz-dzarari wan nisa' ala gharrah, supaya para wanita-wanita dan anak-anak tidak diserang tiba-tiba, oleh Bani Quraidah. Walakin kan la budda min iqdam hasim, tapi mesti ada sebuah langkah yang sangat telak nih, oke? Okay? Yufdi ila takhadhulil ahzab, langkah yang sangat mesti ada sebuah langkah yang sangat efektif untuk takhadhul al-ahzab, untuk memecah barisan musuh-musuh yang sedang bersatu ini nih, ya. Tahqiqan li hadzal hadaf arad ayyusalih Uyainah ibn Hasan wal Harith ibn Auf rais Ghatafan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat mesti ada sebuah langkah yang memecah kekuatan musuh pada saat itu. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkirim, yakni berkabar, bersurat kepada Uyainah ibn Hasan, ya, dan kepada Harith ibn Auf yang merupakan dua tokoh pembesar dari kabilah Ghatafan yang ikut menyerang dan mengepung kota Madinah. Oke? Okay? Ala thuluth thimar al-Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada mereka. Tuh, lihat, menawarkan kepada mereka. Sepertiga hasil panen kota Madinah akan kami berikan padamu. Gitu. Ya. Hatta yang sarifa biqaumihima, asal kau pergi, bawa kaummu pulang. yakni keluar dari barisan musuh, koalisi musuh tersebut. Wa yakhlu al-muslimun li ilhaq al-hazimah as-sahiqah al-ajilah bi Quraisy allati ikhtabaru mada quwwatiha wa ba'saha miraran. Ya. Wajarat al-murawadah ala dhalik. Ala kulli hal Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi tawar-menawar antara Rasul dengan dua tokoh dari Ghatafan ini. Ya. Sepertiga, mereka bilang setengah. Begitu. Oke. Minta bilang jangan sepertiga, setengah hasil panen kota Madinah buat kita. Begitu. Akhirnya terjadilah tawar-menawar. Ya. Fastasyara as-Sa'dain fi dzalik. Nah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan dua tokoh besar Ansar, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Zurarah, ya. Rasul bermusyawarah dengan mereka. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, yakni bagaimana pendapatnya kalau kita serahkan sebagian hasil kota Madinah kepada kabilah Ghatafan ini sehingga mereka mundur, sehingga berkuranglah kekuatan musuh yang mengepung kita." Gitu maksudnya. Oke? Kemudian Sa'adin ini yakni radhiyallahu anhu, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in kana Allahu amarak bihadza fasam'an wa ta'ah." Ya Rasulullah, apabila langkah tersebut adalah perintah Allah kepadamu ya Rasulullah, maka sami'na wa ta'na. Oke, sam'an wa ta'ah. Wa in kan syai'un tasna'hu lana fala hajata lana fihi. Laqad kunna nahnu wa ha'ula'ul qaum 'ala syirk billah wa ibadat al-awthan wa hum la yatma'un ay ya'kulu minha thamara illa kiran au bai'an. Namun apabila langkah tersebut adalah langkah yang kau ambil sendiri, yakni demi kebaikan kami, demi keselamatan kami para kaum muslimin, maka sesungguhnya kami nggak perlu mengambil langkah itu. Ngapain kita berikan kepada mereka
hasil-hasil panen kita. Dulu aja di zaman jahiliyah kita perang ribut sama mereka, masih sama-sama syirik nih. Yani kaum Ansar yang ada di Madinah dengan kabilah Ghatafan, kita sama-sama syirik dulu, oke? Masih berada di dalam kesyirikan. Mereka benar-benar nggak bisa dan nggak bakal mampu mereka menembus pertahanan kita dan merampas dari kita hasil-hasil panen kita. Mereka nggak bisa makan buah-buah itu kecuali dari hasil jual beli atau mungkin dari hidangan tamu yang kita berikan kepada mereka. Dulu waktu syirik aja begitu kita ya Rasulullah. Kita nggak mau, mereka nggak bakalan berani juga nyerang kita. Fahin akramana Allahu bil Islam wa hadana lahu wa azzana bika nu'tihim amwalana. Apakah sekarang ketika Allah berikan kita kemuliaan dengan keislaman ini, Allah menunjukkan kita hidayahnya melalui ini ya Rasulullah, malah justru kita menyerah dan memberikan hasil panen kita kepada mereka? Paham nggak maksudnya? Dulu aja waktu syirik kita nggak mau ngasih ke mereka. Apalagi sekarang setelah Allah agungkan dan muliakan kita dengan Islam, dengan hidayah, dengan keberadaanmu, maka sungguh tak sudi kami berikan kepada mereka. Lihat, luar biasa nggak akidahnya? Mendingan perang sekalian. Gitu. Luar biasa nggak sahabatnya? Padahal mereka menghadapi kondisi yang genting luar biasa. Ya. Wallahi la nu'tihim illa saif. Demi Allah tidak akan kami berikan kepada mereka kecuali pedang, yakni kecuali perang. Maksudnya begitu. Ya. Fasawwaba ra'yahuma. Akhirnya Rasul pun membenarkan pendapat Sa'dain, yakni membenarkan pendapat mereka. Waqal, dan Rasul berkata, "Innama huwa syai'un asna'hu lakum lima ra'aitul Arab qad ramatkum an qus wahidah." Sesungguhnya langkah tersebut hanya langkah yang menurut ideku saja demi keselamatan kalian, karena aku melihat nih semua bangsa Arab bersatu menyerang kalian serempak nih, yakni karena kalian memberikan shelter perlindungan kepada kami dan mengikuti jalan kami. Begitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ ada fikih besar, oke? Bahkan demi maslahat perlu, boleh kaum muslimin kadang mesti membayar akhirnya kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh kafir demi menjaga maslahat yang lebih besar. Sebagaimana jizyah yang akhirnya mesti dibayar kafir kepada kaum muslimin ketika mereka berada di bawah kuasa kita. Boleh itu dilakukan. Di dalam politik Islam demikian memang. Ya, bahkan Rasul pun mau mengambil langkah tersebut. Apabila itu haram, Rasul nggak kepikiran untuk mengambil langkah tersebut. Betul, agama Islam adalah agama yang paling mulia. Mereka nggak lebih mulia daripada kita, kaum muslimin jauh lebih mulia daripada kaum musyrikin. Betul, betul, sebelah situnya betul. Ya, tapi pertimbangan maslahat dan madharat ketika memang mendesak untuk para kaum muslimin sampai akhirnya membayar kepada pasukan musuh agar menahan serangan mereka dari kaum muslimin, maka boleh. Demikian bahkan dikisahkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dulu membayar 1.000 dinar atau begitu banyak jumlah kepada Romawi agar menahan serangan mereka kepada barisan kaum muslimin, dikarenakan pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang menguasai Syam ini langsung berbatasan dengan kekuasaan kaum Romawi, mereka langsung berhadapan gitu. Ada masa-masa demikian dikisahkan ya. Demikian politik membolehkan hal tersebut. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم ابن مسعود ابن عامر الأشجعي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, kemudian Allah pun subhanahu wa ta'ala menjadikan yakni sebab-sebabnya, karena Allah menghendaki kemenangan untuk mereka, pertolongan untuk kaum muslimin, Allah jadikan sebabnya juga. Allah yakni menjalankan makarnya, menjadikan sebab-sebab kemenangan bagi kaum muslimin. Jadikan seseorang yang bernama Nuaim ibnu Mas'ud ibnu Amir, Nuaim ibnu Mas'ud ibnu Amir, ya, Al-Ashja'i, dari Bani Ashja'i, ya. Ia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kaumnya, orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin, taunya dia ini musyrik. Taunya dia musyrik, bahkan tokoh musyrik, dan bersama mereka.
Taunya nih kaum musyrikin begitu. Oke? Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inni qad aslamtu." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berislam. Ya. Wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami. Sesungguhnya kaumku enggak mengetahui keislamanku ya Rasulullah. Famurni ma syi'ta. Maka perintahkan aku sesukamu ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan nih? Aku punya kondisi, situasi demikian nih ya Rasulullah. Kau mau aku melakukan apa? Begitu. Kata Nu'aim ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul pun berkata kepadanya, "Innama anta rajul wahid, fakhadhil 'anna mastata' fa innal harba khud'ah." Sesungguhnya engkau ini cuma seorang saja. Maka sudah kerjain aja prank, khadhil prank. Udah, prank aja mereka. Semampumu, sebisa mungkin bikin mereka berantakan. Oke? Prank, dinipu kan? Iya kan? Rasul berkata, innal harba khud'ah. Karena toh peperangan adalah tipu daya, hakikatnya. Karena nipu, berbohong, nipu di dalam peperangan boleh. Ya. Fadhahaba akhirnya, Nu'aim bin Mas'ud ini punya ide untuk memporak-porandakan barisan koalisi musuh yang bersatu menghadapi common enemy mereka, menghadapi musuh bersama mereka, yaitu kaum muslimin. Oke? Dia mau pecahin kepercayaan, trust yang ada antara satu sama lain. Dia mau kerjain nih, dia mau prank. Begitu. Dia berangkat langsung menuju Bani Quraidah dulu langsung. Wa kana ashiran lahum fil jahiliyah, karena dia sebelumnya ashir lahum. Yani dia masih memiliki hubungan kerabat dengan Bani Quraidah. Jadi masih dihormati di Bani Quraidah, dan dia dikira masih musyrik sebagaimana sebelumnya, gitu. Fadakhala alaihim, dia datangi Bani Quraidah dan dia berkata kepada para Bani Quraidah, "Araftum wuddi iyyakum." Sungguh kalian mengetahui betapa aku menyayangi kalian. Ya salam. Betapa aku peduli kepada kalian. Oke? Wa khassah ma baini wa bainakum. Ma baini wa bainakum. Khususnya karena hubungan kekerabatan yang ada antara aku dengan kalian. Qalu, para Bani Quraidah berkata, "Shadaqt." Iya, kau benar. Gitu. Kemudian Nu'aim berkata, "Fa inna Quraisyan laisu mislakum. Al-balad baladukum, fihi amwalukum wa abna'ukum wa nisa'ukum, la taqdiruna an tatahawwalu minhu ila ghairi." Sesungguhnya situasi para kaum Quraisy itu tidak sama seperti situasi yang ada pada kalian. Negeri ini, tanah kalian memang. Di dalam negeri ini terdapat harta-harta kalian, anak-anak kalian, wanita-wanita kalian. Kalian gak bisa berpaling dan pergi meninggalkan tanah kalian ke tempat yang lain. Wa inna Quraisyan, adapun para kaum Quraisy dan juga Ghatafan, kaum Ghatafan, qad ja'u li harbi Muhammad wa ashabi. Mereka datang semua bersatu untuk memerangi Muhammad dan para kaumnya. Wa qad dhahartumuhum alaih. Dan sungguh kalian telah memilih untuk membantu para Quraisy dan Ghatafan untuk menyerang Muhammad. Wa baladuhum wa amwaluhum wa nisa'uhum bighairi. Adapun negeri-negeri mereka, harta mereka, anak-anak dan wanita-wanita mereka tidak berada di sini, tidak berada di dekat Muhammad. Fa in asabu fursatan intahazuha wa illa lahiqu biladahum wa tarakukum wa Muhammadan fantaqama minkum. Kalau mereka misalnya bisa menang, melihat celah untuk menyerang Muhammad, mereka akan lakukan, mereka akan ambil kesempatan itu untuk menyerang Muhammad. Tapi kalau misalnya kemungkinannya sebaliknya, ternyata mereka terkalahkan dan hancur, mereka bisa kabur dan lari dan kemudian kembali ke negeri mereka, bersembunyi di benteng mereka. Mereka meninggalkan Muhammad bersama kalian yang ada di Madinah sini, dekat-dekat Madinah, dan pasti Muhammad akan membalas dendam kepada kalian. Tuh. Ya? Qalu famal amal ya Nu'aim? Akhirnya para Bani Quraidah berpikir, oh iya juga, ini make sense. Ya kan, mantiki yakni akli, make sense, masuk akal. Oke?
Famal amal ya Nuaim, aing geus kudu kumaha em cenah. Terus kita mesti gimana dong? Katanya begitu. Kan akhirnya Nuaim berkata, la tuqatilu ma'ahum, jangan kalian ikut berperang bersama mereka. Hatta yu'tukum rahain, sehingga mereka serahkan dulu kepada kalian sandera-sandera. Yakni Quraisy dan Ghatafan kalau mau mengajak Bani Quraidah untuk ikut berperang menyikat Madinah, oke? Quraisy dan Ghatafan harus memberikan beberapa orang dari penduduk Quraisy dan penduduk Ghatafan diserahkan kepada Bani Quraidah sebagai sandera, sebagai tawanan, sebagai jaminan bahwa benar mereka nggak akan lari dan akan terus perang. Tuh begitu. Karena apa? Karena kalau mereka lari, kabur, akhirnya tawanannya nanti diserahkan kepada Muhammad, habis nih dibalas nanti. Gitu. Paham nggak maksudnya? Sehingga mereka berikan dulu jaminan. Beberapa orang di antara mereka biar ditahan yang ada pada kalian. Begitu, rohain itu begitu maksudnya. Oke? Qalu laqad asyarta birra'i. Sungguh pendapatmu pendapat yang baik. Gitu. Ini boleh juga, benar juga, begitu. Jadi mereka dapat jaminan keamanan lah. Jangan sampai maksudnya ini Bani Quraidah udah mau ikut-ikutan barisan Quraisy sama Ghatafan nyerang, taunya mereka kabur lari. Kita di sini yang di samping nempel sama Madinah, habislah nanti, begitu. Supaya mereka nggak kabur lari, mereka tinggalkan dulu jaminannya di sini. Ada beberapa jaminan dari orang-orang mereka ditaruh di kita, dari tokoh-tokoh mereka yang ditahan pada kita. Begitu maksudnya. Oke? Udah nih, kena nih Bani Quraidah oleh Nuaim bin Mas'ud. Thumma madha Nuaim ala wajhi ila Quraisy. Setelah itu dia bergerak menuju orang-orang Quraisy. Nah, beda lagi. Dia samperin nih para pasukan Quraisy. Oke? Wa qala lahum. Nuaim berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ta'lamuna wuddi lakum wa nushi lakum." Sungguh kalian telah mengetahui bahwa aku mencintai kalian dan aku bernasihat bagi kalian. yakni aku menginginkan peduli kepada kalian. Qalu, para kaum Quraisy berkata, "Na'am." Oh iya, kami mengenalmu. Kemudian dia berkata, "Inna Yahud qad nadimu ala ma kana minhum min naqdi ahdi Muhammad wa ashab." Sesungguhnya orang-orang Yahudi, yakni Bani Quraidah itu, mereka telah menyesal mengambil langkah melanggar perjanjian damai antara mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahum qad rasalu annahum ya'khuduna minkum rahain yadfa'unaha ilaihi. Dan sesungguhnya para orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu telah mengutus surat kepada Muhammad dan mengkhabarkan kepadanya untuk menebus kesalahan mereka karena telah melanggar perjanjian. Mereka berjanji kepada Muhammad akan menyerahkan kepada Muhammad sandera-sandera dari orang-orang Quraisy yang ada pada kita. Kami akan serahkan padamu, wahai Muhammad. Tuh, gitu. Maksudnya apa? Untuk membayar kesalahan mereka yang telah melanggar janji. Maksudnya begitu. Tsumma yuwalunahu alaikum. Mereka akan menyerahkan sandera-sandera dari golongan kalian kepada Muhammad. Fa in sa'alukum rahain fala tu'tuhum. Maka nanti awas. Kalau Bani Quraidah Yahudi ini mulai meminta kepada mereka sandera-sandera, kepada kalian sandera-sandera, yakni sebagai jaminan bagi mereka, maka jangan kalian kasih kepada mereka. Yakni jangan turuti. Ya, hatta yu'tukum fala tu'tuhum thumma dhahab. Demikian yang disampaikan kepada Quraisy. Quraisy pun akhirnya mengambil pendapat ini dari Nuaim ibnu Mas'ud ini. Kena tuh dua. Oke? Thumma dhahaba ila Ghatafan. Kemudian dia berangkat menuju Ghatafan. Kabilah satu lagi nih. Oke? Faqala lahum mithla dzalik. Dia sampaikan juga strategi yang sama. Nanti Bani Quraidah akan meminta sandera dari kalian. Dan mereka akan menyerahkan sandera itu kepada Muhammad karena mereka menyesali tindakannya melanggar perjanjian damai dengan Muhammad. Oke? Falamma kanat lailatas sabat min Syawal. Nah, ini terrealisasikannya nih. Oke? Peaknya, klimaksnya nih. Klimaks dari prank yang digerakkan oleh makar yang dilakukan oleh Nuaim bin Mas'ud ini.
Ketika malam Sabtu atau Sabtu malam dari bulan Syawal tahun 5 Hijriah, ba'athu ila Yahud. Para kaum Quraisy pun mulai mengutus kabar kepada orang-orang Yahudi, yakni kepada Bani Quraisyah. Anna lasna bi ardi maqam wa qad halakal qura wal khif. Sesungguhnya kita tidak berada di posisi yang menguntungkan, dan sungguh kuda-kuda dan onta-onta kita udah pada mati. Fanhadu bina hatta nunajiz Muhammadan. Maka ayolah kita bergerak semuanya sekali serang, kita habisi Muhammad. Fa'arsala ilaih, Quraisy mengutus surat kepada Bani Quraisyah yang ada di belakang Madinah untuk melakukan sebuah serangan serempak untuk menyerang Madinah, menyerang Rasulullah bersama para sahabatnya. Faham ya? Diajak untuk gerak bareng, serempak, serang bareng untuk ngabisin Muhammad. Oke? Oke. Fa'arsal ilaihim Yahud. Akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ini mereka mengutus surat annal yauma yaumas sabt, bahwasanya hari ini hari Sabat. Hari Sabat nih, hari sucinya mereka. Ya kan? Yahudi kan Sabat. Nasrani Ahad, Minggu, ya kan? Muslim Jumat. Ya. Alay malam Minggu. Ya. Wa qad alimtum ma asaba min qibalina hin ahdathu fihi. Wa ma hadza fa innana la nuqatil ma'akum hatta tab'atsu ilaina rahain. Ya. Sesungguhnya hari ini hari Sabtu. Dan sesungguhnya kau mengetahui juga kerugian yang ada di pihak kami dari perseteruan dan peperangan ini. Namun kami tidak akan ikut berperang bersama kalian, bergerak untuk berperang terang-terangan bersama kalian, mengangkat senjata menyerang Muhammad bersama kaumnya, sampai kalian utus dulu kepada kami rohain, para sandera-sandera. Begitu. Oke? Falamma ja'atuhum rusuluhum bidzalik qalat Quraisy wa Ghatafan. Akhirnya Quraisy sama Ghatafan setelah mendapatkan jawaban dari orang-orang Yahudi Bani Quraisyah demikian, mereka berkata, "Shadaqakum wallah Nuaim." Bener emang yang dikatesin Nuaim kemarin. Oh, jago enggak? Hah? Iya kan? Bener yang dikatesin Nuaim kemarin, dia bakalan minta sandera dari kita Begitu kan? Faba'athu ila Yahud, "Inna wallah la nursil ilaikum ahadan." Akhirnya mereka membalas surat kepada Bani Quraisyah, orang-orang Yahudi ini. Mereka berkata, kami nggak mau berikan kepada kalian orang-orang kami sebagai sandera, sebagai jaminan pada kalian. Fakhruju ma'ana hatta nunajis Muhammadan. Udah keluar aja, ayo bergerak bareng sama kita sampai kita habisi Muhammad sama-sama. Faqalat Quraisyah pun setelah mendapatkan jawaban dari Quraisy, mereka berkata, "Shadaqakum wallah Nuaim." Benar emang si Nuaim doh. Iya kan? Benar kata? Fatakhadalal fariqan. Akhirnya dua kelompok tersebut saling meninggalkan satu sama lain. Wadabbatil furqah baina sufufihim. Terjadilah perpecahan di antara kelompok koalisi ini. Wa kharat azaimuhum. Ya kan? Patahlah mulai ambisi mereka. Ya. Wa kanal muslimuna yad'una Allah Ta'ala. Pada saat itu para kaum muslimin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ini benar-benar doa yang dahsyat apabila seseorang memahami maknanya. Oke? Doa yang dimana kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai benteng perlindungan bagi kita pada perkara-perkara atau dalam segala perkara kita. Pada perkara yang kita miliki kuasa atau mungkin perkara yang kita nggak punya kuasa untuk melawannya, ya kan? Allahumma astur aurati, ya Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya. Ya Allah, tutupilah aurat-aurat kami, yakni celah-celah kelemahan kami. Tutupi ya Rabb.
tutupilah aib-aib kami. Aurat juga diantara maknanya. Wa amin rawati, dan amankanlah keresahanku. Tuh, artinya itu. Ya. Jadi Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika min syarri min tahti. Ya. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ahzab, dan Rasul pun mendoakan kehancuran kepada para kaum koalisi tersebut. Faqal, Rasul berkata, Allahumma munzilil kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab. Wahai Allah, zat yang menurunkan Alkitab, wahai Allah yang maha cepat balasannya, perhitungannya, hancurkanlah kelompok koalisi tersebut. Allahumma hzimhum wa zalzimhum. Ya Allah, hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka. Wa qad sami'allahu du'a rasulihi wal muslimin. Allah telah mendengar doa Rasulnya dan para kaum muslimin. Setelah terjadi perpecahan di barisan kaum musyrikin, dan kemudian terjadi saling pengkhianatan di antara mereka, Allah pun mulai mengutus pasukan-pasukannya dari angin, ya, angin yang menghembus kencang ke arah kemah-kemah mereka. La tada' lahum qidran illa kafa'atha. Angin tersebut mengangkat dan melempar semua yang ada pada mereka, tidak meninggalkan satu panci pun kecuali pasti diterbangkan. Semua peralatan mereka, logistik mereka berantakan oleh angin kencang tersebut. Wala tunuban illa qala'athu, dan tidak ada satu tali, tunub ini tali yang digunakan untuk ngecamp itu, untuk tenda, oke? Kecuali pasti langsung mencabutnya. Wala yakirru lahum qarar, sehingga berantakanlah kondisi mereka. Wa arsala jundan minal malaika yuzalzilunahum. Allah mengutus pasukan dari malaikat menggoyangkan mereka. Yulqun fi qulubihimur ra'ba wal khauf, mendatangkan kegentaran dan rasa takut di hati mereka. Arsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tilka al-lailah al-baridah al-qarisah Hudzaifah ibn al-Yaman ya'tihi bi khabarihim. Akhirnya di malam itu Rasul pun mengutus seseorang untuk mengintip dan memata-matai kondisi mereka. Di malam yang sangat dingin luar biasa tersebut, Rasul mengutus Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya nih kaum muslimin pada di Khandaq. Kaum muslimin juga pada di Khandaq, di dekat mereka, dan melindungi diri mereka dari angin yang kencang dan sangat dingin pada saat itu. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berkata malam-malam kepada para pasukan, dan mereka sedang sangat kedinginan. Siapa yang mau menjadi volunteer untuk ke sana melihat kondisi musuh? Begitu. Nggak ada yang jawab. Kata Hudzaifah, aku pun mendalamkan tubuhku ke dalam tanah supaya nggak ditunjuk, gitu. Kata Hudzaifah demikian. Ayo, siapa yang mau volunteer ke sana? Nggak ada yang mau bangun. Dingin bener. Taunya Rasul bilang, kum ya Hudzaifah, bangun Hudzaifah. Ya udah, nggak ada pilihan. Sami'na wa ta'na. Akhirnya Rasul pun bilang, lihat, intip kondisi mereka, tapi jangan kau lakukan apapun. Bawakan saja kabar mereka padaku. Jangan kau lakukan tindakan apapun. Kata Rasul begitu. Kemudian Rasul doakan baginya, dia pun berangkat ngindik-ngindik. Dan pada saat aku mulai menjalankan misi Rasul, tiba-tiba seluruh kondisiku jadi hangat luar biasa. Hudzaifah. Hudzaifah bilang, dia mendekati kampnya musuh dan dia melihat, aku dapat melihat Abu Sufyan dengan sangat jelas dan terang. Kalau aku panah dari tempatku, kena mati di tempat, beres nih urusan. Tapi aku ingat pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan lakukan apapun. Betul. Dia kelihatan mereka lagi bebenah, udah packing, mau balik, ya kan? Akhirnya dia kembali kepada Rasul membawakan kabar tentang packingnya para kaum koalisi, untuk pulang. Fawajadahum ala hadhihi al-halah. Hudzaifah melihat mereka dalam kondisi demikian, qad tahayya'u lirrahil. Mereka udah siap-siap untuk berangkat pulang. Faraja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan kabar tentang berangkatnya kaum tersebut
bubarnya kaum tersebut, disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan itu Allah telah menafikan dan mengusir musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kemurkaan mereka. Lam yanalu khairan, mereka sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari gerakan besar yang mereka lakukan. Kafahullahu kitalahum, Allah menjauhkan dari Rasul dan kaum muslimin peperangan mereka, sehingga nggak ada terjadi peperangan yang berarti nih, yang dalam artian bentrok beneran nggak terjadi sama sekali di perang Ahzab itu, ya. Fasadaqa wa'dahu a'azza jundahu wa nasara 'abdah, benar Allah menepati janjinya dan mengagungkan pasukannya dan menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, Allah hancurkan pasukan koalisi musuh tersebut sendiri. Faraja ilal Madinah, ya, maka kembalilah Rasul menuju Madinah, ya. Tapi kita cukupkan sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.